Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amang. Saya dari kelompok 13 akan melanjutkan presentasi dari Saudari Hera Rodiarni. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dalam kaitan hubungan antara sastra dengan perubahan sosial. Karena sosiologi sastra hanya mengkhususkan dari masalah sastra dan hal sosial kemasyarakatan. Beck dan Ware membagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama, sosiologi pengarang, yaitu yang mempermasalahkan tentang status sosial, ideologi politik, dan yang lain-lain yang menyangkut pengarang. Dan yang kedua, sosiologi karya sastra, mempermasalahkan tentang suatu karya sastra yang menjadi pokok adalah tentang apa yang tersirat dalam karya sastra tersebut dan apa tujuan atau amanat yang hendak disampaikan. Pengertian fiksi, fiktif, dan pemiktifan kenyataan. Yang pertama, fiksi adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi. Dengan kata lain, tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fakta. Fiksi bisa diekspresikan dalam beragam format, termasuk tulisan, pertunjukan, film, acara televisi, animasi, permainan video, dan permainan peran. Walaupun istilah ini awalnya dan lebih sering digunakan untuk bentuk sastra naratif, termasuk novel, novela, cerita pendek, dan sandiwara. Fiksi biasanya digunakan dalam arti paling sempit untuk segala narasi sastra. Karya fiksi merupakan hasil dari imajinasi kreatif, jadi kecocokannya dengan dunia nyata biasanya diasumsikan oleh audiensnya. Kebenaran dalam karya fiksi tidak harus sejalan dengan kebenaran yang berlaku di dunia nyata, misalnya kebenaran dari segi hukum, moral, agama, logika, dan sebagainya. Yang kedua, fiktif. Fiktif adalah kaum realisme sosial meyakini bahwa sastra mencerminkan kehidupan atau proses sosial. Pada hakikatnya, sastrawan tidak bisa melepas atau melepaskan diri dari kenyataan sosial. Pengarang tidak sekadar menampilkan kembali fakta yang terjadi dalam kehidupan, tetapi telah melaburinya dengan imajinasi dan wawasannya. Oleh karena itu, meskipun tidak akan sama persis dengan kehidupan nyata, karya sastra sering dianggap dan dijadikan fakta sejarah, sehingga lahirlah istilah sastra sejarah. Sastra sejarah merupakan karya sastra yang di dalamnya terkandung nilai-nilai sejarah atau fakta-fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan mengendalikan kreativitasnya, seseorang pengarang menginterpretasikan peristiwa sejarah pada waktu dan tempat tertentu ke dalam karyanya atau sejarah sastra. Yang ketiga, pemiktifan. Pemiktifan adalah sebuah hasil karya yang dihasilkan berdasarkan sebuah fiktif. Pemiktifan sering kali hadir di dalam karya-karya pengarang berdasarkan apa yang pengarang rasakan, sehingga jadi sebuah karya yang didasari pemikiran yang fiktif. Fiktif sering kali disebut pautan dengan kenyataan. Hal ini dimaksudkan bahwa fiktif bisa juga masuk ke dalam dunia kenyataan. Bentuk-bentuk pemiktifan karya sastra beragam, mulai dari puisi, prosa, hingga drama,
hingga mungkin suatu yang tidak kalian sangka, yaitu mantra. Sastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tulisan atau karangan. Beberapa para ahli juga mengungkapkan bahwa karya sastra adalah bentuk lain dalam pengungkapan ide, gagasan, atau cerita pengarang dalam bentuk tulisan. Sebuah karya sastra bisa sangat berbeda satu sama lain, tergantung bagaimana cara penulis menyampaikan ide-idenya, dan tergantung dalam bentuk apa ide-ide atau karangan itu disampaikan, sehingga jenis-jenis seni sastra dapat beragam bentuknya. Pada artikel kali ini kita akan membahas mengenai ragam bentuk dari sastra. Bentuk-bentuk sastra dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, puisi. Puisi merupakan bentuk karangan yang terikat oleh ritma dan jumlah baris serta biasanya ditandai oleh bahasa yang padat. Bentuk karya sastra yang satu ini juga dipengaruhi oleh zaman. Terdapat 4 jenis puisi, yaitu puisi lama, puisi baru, puisi bebas, dan puisi kontemporer. Apa sih puisi lama? Puisi lama adalah yang terikat oleh aturan yang dimaksud meliputi jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, bersajikan rima, banyak suku kata tiap baris, dan irama, bentuk dari jenis. Dan apa itu puisi baru? Puisi baru adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan dan merupakan perkembangan dari puisi lama yang telah mendapat banyak perubahan. 162 puisi baru memiliki bentuk yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata, maupun rima. Dan selanjutnya, puisi bebas. Puisi bebas adalah yang tidak terikat oleh rima dan matra, serta tidak terikat oleh jumlah lirik dalam setiap bait dan jumlah suku kata dalam setiap lirik. Dan yang terakhir adalah puisi kontemporer, adalah jenis puisi yang sudah tidak menggunakan kaidah penulisan puisi pada umumnya. Para penulis cenderung lebih bebas mengekspresikan gagasan tanpa memperhatikan aturan-aturan atau pola tertentu. Puisi kontemporer lebih mengutamakan isi daripada bentuk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosa. Sampai halnya dengan jenis karya sastra lainnya, prosa juga merupakan sebuah tulisan. Lebih tepatnya tulisan bebas. Bebas di sini maksudnya adalah bahwa prosa tidak terikat dengan aturan-aturan layaknya puisi dan tetap memiliki unsur-unsur sastra layaknya karya sastra dalam bentuk lain. Kata-kata yang terdapat di dalam prosa memiliki makna yang sebenarnya atau bisa disebut denotatif. Kalaupun terdapat kata kiasan dalam sebuah prosa, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut berfungsi untuk memperindah tulisan. Ada 2 jenis prosa, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama adalah pada dasarnya merupakan sebuah karya sastra yang belum dipengaruhi oleh kebudayaan barat. Pada zaman dahulu kala, karena belum ditemukan alat untuk menulis, prosa lama disampaikan atau diceritakan dari mulut ke mulut, dan kebanyakan cerita yang disampaikan sifatnya menghibur, tidak menggunakan struktur kalimat dan bersifat ke daerah. Artinya juga sangat terikat dengan kebudayaan yang ada di sekitar. Contohnya sebuah karya sastra dengan kebudayaan Jawa yang kental. Dan berikutnya prosa baru. Prosa baru merupakan pancaran dari masyarakat baru
karya-karya prosa yang dihasilkan oleh masyarakat baru Indonesia mulai fleksibel dan bersifat universal, dituliskan secara lincah serta bisa dinikmati oleh lingkup masyarakat yang lebih luas. Contohnya roman, novel, cerpen, riwayat, kritik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata salah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Sipa Gusti. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.